Dalam setiap perjalanan, ketika roda baja bergerak, menembus lintasan cakrawala di antara siang dan malam, berpetualang untuk menghadirkan rasa tenang. Di setiap pergerakan kereta, selalu ada orang-orang hebat yang bekerja di belakang layar. Mereka pekerja profesional yang berdedikasi dan berkolaborasi untuk mewujudkan pengalaman perjalanan yang luar biasa. Yang selalu memastikan setiap aspek keselamatan dan kenyamanan pelayanan tetap berada pada level terbaik. Mereka yang telah melalui segalanya sebelum roda kereta melaju di lintasan. Yang penuh perhatian untuk memastikan tidak ada yang tertinggal pada setiap perjalanan. Mereka yang menyadari berharganya sebuah kesempatan sehingga terus berkomitmen untuk menjaga ketepatan waktu. Menghadirkan pengalaman berbeda dan unik saat melaju di sepanjang lintasan. Mereka terus tumbuh dan berkembang untuk memprioritaskan kebutuhan pelayanan perjalanan Anda. Menjadi penghubung laut, darat, dan udara. Karena setiap kereta membawa denyut ekonomi bangsa. Yang menyatukan, menghubungkan, dan menciptakan berbagai perubahan nyata. Mereka terus belajar, beradaptasi, dan berkolaborasi untuk senantiasa menyuguhkan inovasi. Mengoptimalkan setiap peluang, memberi solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Menjadi pijakan di masa kini dan kelak nanti untuk masa depan bangsa. Energi mereka terlahir dari semangat juang untuk selalu memberikan yang terbaik. Menjadikan kesetaraan dan keberagaman sebagai kekuatan yang mempersatukan. Membangun sinergi dengan terus berpegang pada budaya perusahaan. Menjadi garda terdepan membangun negeri menuju panggung dunia. Mereka bergerak melaju menuju masa depan, mewujudkan impian untuk menggapai keberlanjutan. Mereka selalu hadir untuk memberikan kehangatan, memberdayakan, dan senantiasa memberikan kekuatan. Menjaga bukti perubahan sebagai simbol kebangkitan bangsa. Menghadirkan standar baru, menciptakan momen berkesan yang tak terlupakan. Kereta ini adalah perjalanan panjang yang tak pernah berhenti untuk menghubungkan setiap penjuru negeri. Menyatukan manusia dalam setiap mimpi dan harapan. Menjaga setiap cerita agar kelak menjadi bukti nyata akan kebesaran peradaban negeri.
mereka yang menjadi kekuatan kami untuk menjadi operator kelas dunia. Kereta Api Indonesia menghubungkan negeri, menggerakkan masa depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Hayat dengan NIM E1A123120 dan teman saya Safadin dengan NIM E1A123130. Di sini kami mengambil judul makalah evaluasi proyek transportasi. Baik, saya langsung saja. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga makalah yang berjudul evaluasi proyek transportasi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan pembiayaan transportasi, sekaligus sebagai media pembelajaran bagi penulis dalam memahami berbagai aspek evaluasi proyek transportasi secara komprehensif. Baik, saya langsung saja pada bab 1 pendahuluan. Pada poin 1.1 yaitu latar belakang, transportasi merupakan urat nadi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan sistem transportasi yang handal, efisien, dan terjangkau menjadi salah satu prasyarat utama bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya secara optimal. Di era globalisasi dan persaingan antar negara yang semakin ketat, kemampuan suatu bangsa dalam menyediakan infrastruktur transportasi yang berkualitas menjadi faktor penentu daya saing nasional. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki tantangan unik dalam pembangunan infrastruktur transportasi dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di sepanjang Katulistiwa. Kebutuhan akan konektivitas yang menghubungkan seluruh wilayah Nusantara menjadi sangat mendesak. Kondisi geografis ini menuntut pengembangan sistem transportasi multimoda yang terintegrasi, mencakup transportasi darat, laut, dan udara. Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah menjadikan pembangunan infrastruktur transportasi sebagai prioritas utama. Program Nawacita yang diusung Presiden Joko Widodo pada periode 2014 hingga 2024 menempatkan pembangunan infrastruktur termasuk jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan moda transportasi massal sebagai salah satu agenda utama. Hasilnya, ribuan kilometer jalan tol baru telah dibangun, ratusan jembatan diperbarui, puluhan bandara dan pelabuhan ditingkatkan kapasitasnya. Lalu, proyek transportasi massal seperti MRT, LRT, dan kereta cepat Jakarta-Bandung telah direalisasikan. Namun, besarnya skala investasi yang diperlukan dalam pembangunan infrastruktur transportasi menuntut adanya proses perencanaan dan evaluasi yang sangat ketat. Anggaran negara yang terbatas harus dialokasikan secara bijak kepada proyek-proyek yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Disinilah peran evaluasi proyek transportasi menjadi sangat krusial sebagai filter rasional yang memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan menghasilkan nilai terbaik bagi kepentingan publik. Evaluasi proyek transportasi adalah proses sistematis untuk menilai kelayakan suatu proyek dari berbagai dimensi sebelum keputusan investasi diambil. Proses ini mencakup analisis teknis untuk memastikan bahwa desain proyek memenuhi standar keselamatan dan keteknikan. Analisis finansial untuk menilai kemampuan proyek menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya. Analisis ekonomi untuk mengukur manfaat bersih bagi perekonomian secara keseluruhan. Analisis sosial guna memahami distribusi manfaat dan beban biaya di antara berbagai kelompok masyarakat. Serta analisis lingkungan untuk mengidentifikasi dan mengelola dampak secara ekosistem. Metode evaluasi ekonomi seperti Net Present Value atau bisa disingkat NPV, Internal Rate of Return atau bisa disingkat IRR,
dan benefit cost ratio atau bisa disingkat dengan BCR telah lama menjadi alat utama dalam pengambilan keputusan investasi infrastruktur. Metode-metode ini memungkinkan perbandingan yang terstruktur antara berbagai alternatif proyek dan antara proyek dengan standar kelayakan minimum yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan kerangka analisis biaya manfaat, cost benefit analysis bisa disingkat juga dengan CBA, seluruh dampak proyek dikuantifikasi dan dimonetisasi sehingga dapat dibandingkan secara langsung. Namun, semakin disadari bahwa evaluasi ekonomi semata tidak cukup untuk menjamin keberhasilan suatu proyek transportasi. Banyak proyek yang secara ekonomi tampak menguntungkan ternyata menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan, sehingga mengurangi atau bahkan menghapuskan manfaat ekonomi yang telah dihitung. Kasus-kasus seperti pengusuran paksa komunitas lokal tanpa kompensasi yang memadai, pencemaran lingkungan akibat pembangunan jalan di kawasan sensitif, atau terpinggirkannya kelompok miskin dari manfaat infrastruktur baru, menunjukkan bahwa pendekatan evaluasi yang holistik dan komprehensif sangat diperlukan. Pendekatan evaluasi yang integratif ini mensyaratkan digunakannya berbagai instrumen penilaian secara bersama-sama. Analisis biaya manfaat yang komprehensif, analisis mengenai dampak lingkungan atau bisa disingkat AMDAL, analisis dampak sosial yaitu Social Impact Assessment bisa disingkat SIA, serta berbagai metode partisipasi publik yang memastikan suara masyarakat terdampak didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Integrasi berbagai pendekatan ini merupakan tantangan metodologis sekaligus kelembagaan yang signifikan. Dalam konteks inilah makalah ini disusun untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang berbagai aspek evaluasi proyek transportasi dengan menyajikan landasan teori, metodologi, serta ilustrasi melalui studi kasus. Makalah ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur transportasi. Kemudian lanjut pada poin 1.2 rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Terdapat 4 poin, dan yang pertama, apa saja metode evaluasi ekonomi yang digunakan dalam penilaian proyek transportasi dan bagaimana masing-masing metode tersebut diterapkan. Yang kedua, bagaimana analisis biaya manfaat, cost benefit analysis dilaksanakan secara komprehensif dalam evaluasi proyek transportasi. Yang ketiga, bagaimana dampak sosial dan lingkungan proyek transportasi diidentifikasi, dinilai, dan dimitigasi. Yang keempat dan yang terakhir, bagaimana penerapan metode evaluasi proyek transportasi dalam konteks studi kasus proyek transportasi nyata di Indonesia. Kemudian lanjut pada poin 1.3 tujuan penelitian. Selaras dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penulisan makalah ini antara lain adalah yang pertama, menjelaskan berbagai metode evaluasi ekonomi yang digunakan dalam penilaian proyek transportasi beserta kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Yang kedua, menguraikan proses pelaksanaan analisis biaya manfaat yang komprehensif dalam evaluasi proyek transportasi, termasuk identifikasi dan kuantifikasi biaya dan manfaat. Yang ketiga, mendeskripsikan cara mengidentifikasi, menilai, dan merancang strategi mitigasi dampak sosial dan lingkungan dari proyek transportasi. Yang keempat,
menyajikan studi kasus proyek transportasi sebagai ilustrasi yang konkret penerapan berbagai metode evaluasi yang telah dibahas. Lanjut pada poin 1.4, manfaat penulisan. Makalah ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Terdapat 2 manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Pada manfaat teoritis, makalah ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan di bidang evaluasi proyek transportasi, khususnya dalam hal integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Makalah ini juga dapat menjadi referensi akademis bagi penelitian yang lebih lanjut di bidang perencanaan transportasi. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi para praktisi dan pembuat kebijakan, makalah ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis dalam merancang dan melaksanakan evaluasi proyek transportasi yang komprehensif. Bagi mahasiswa, makalah ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran yang sistematis mengenai metodologi evaluasi proyek. Kemudian pada poin 1.5 yaitu sistematika penulisan. Makalah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan, memuat latar belakang yang menguraikan konteks dan urgensi evaluasi proyek transportasi, rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan. Pada bab 2 yaitu pembahasan, merupakan inti dari makalah ini yang terdiri dari 4 subbab utama. Subbab pertama membahas metode evaluasi ekonomi proyek transportasi. Subbab kedua mengulas analisis biaya manfaat secara komprehensif. Subbab ketiga membahas dampak sosial dan lingkungan beserta instrumen penilaiannya. Subbab keempat menyajikan studi kasus proyek transportasi di Indonesia. Bab 3 yaitu penutup, berisi kesimpulan yang merekam poin-poin utama, pembahasan dan saran yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait pengembangan praktik evaluasi proyek transportasi. Kemudian lanjut pada bab 2 pembahasan 2.1, metode evaluasi ekonomi proyek transportasi. Pada poin 2.1.1, konsep dasar evaluasi ekonomi. Evaluasi ekonomi proyek transportasi adalah proses penaksiran terstruktur atas dampak ekonomi suatu proyek terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berbeda dengan analisis finansial yang hanya mempertimbangkan arus kas bagi investor atau operator proyek. Evaluasi ekonomi bersifat lebih luas dan mencakup seluruh dampak yang dirasakan oleh semua pihak dalam perekonomian, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Konsep kunci dalam evaluasi ekonomi adalah nilai waktu, dalam istilah time value of money. Prinsip ini menyatakan bahwa Rp1 yang tersedia saat ini lebih bernilai dibandingkan Rp1 yang akan diterima di masa depan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, uang yang dimiliki saat ini dapat diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan. Yang kedua, terdapat ketidakpastian mengenai masa depan. Yang ketiga, secara psikologis, manusia cenderung lebih menyukai konsumsi saat ini dibandingkan konsumsi di masa depan yang akan datang. Untuk menangani perbedaan nilai waktu ini, digunakan proses diskonto atau discounting yang mengubah nilai uang di masa depan menjadi nilai sekarang, present value. Tingkat discounting yang digunakan biasanya mencerminkan biaya kesempatan modal, opportunity cost of capital, yaitu tingkat pengembalian yang dapat diperoleh dan penggunaan terbaik alternatif dari sumber daya yang sama. Dalam konteks proyek publik seperti infrastruktur transportasi, tingkat discounting social discount rate yang digunakan umumnya lebih rendah dibandingkan tingkat discounting komersial. Hal ini
mencerminkan fakta bahwa pemerintah memiliki perspektif yang lebih panjang dan bertanggung jawab dengan skala yang lebih luas terhadap kesejahteraan generasi yang akan datang. Di Indonesia, Bappenas merekomendasikan penggunaan tingkat diskonting sosial sebesar 8-12% per tahun untuk evaluasi proyek infrastruktur. Lanjut pada poin 2.1.2, Net Present Value atau bisa disingkat NPV. Net Present Value atau NPV merupakan salah satu metode evaluasi investasi yang paling banyak digunakan dan secara teoritis paling kuat. NPV didefinisikan sebagai selisih antara nilai sekarang dari semua manfaat present value of benefit dengan nilai sekarang dari semua biaya present value of cost yang timbul sepanjang umur proyek. Secara matematis, NPV dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. NPV sama dengan dalam kurung BT dikurang CT dibagi 1 ditambah R pangkat T dengan nilai T sama dengan 0 dengan 1, 2, hingga N yang N adalah sebagai bentuk dari rumus yang akan kita cari, di mana BT adalah total manfaat yang diperoleh pada tahun ke T. CT adalah total biaya yang dikeluarkan pada tahun ke T. R adalah tingkat diskonting yang digunakan. T adalah indeks periode waktu. Dan N adalah umur ekonomi suatu proyek. Kriteria pengembalian keputusan berdasarkan NPV adalah sebagai berikut. Jika NPV lebih besar dari 0, proyek dianggap layak secara ekonomi karena total manfaat melebihi total biaya dalam nilai sekarang. Jika NPV sama dengan 0, proyek berada di titik impas dan keputusan bergantung pada faktor-faktor lain yang mendukung. Dan jika NPV kurang dari 0, proyek tidak layak karena total biaya melebihi total dari manfaat. Ketika membandingkan beberapa alternatif proyek yang saling eksklusif, pilihan yang tepat adalah proyek dengan NPV tertinggi, asalkan NPV tersebut positif. Metode NPV memiliki keunggulan dalam mengukur nilai mutlak yang diciptakan oleh suatu proyek, sehingga langsung mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, metode NPV juga memiliki keterbatasan. Hasil perhitungan NPV sangat sensitif terhadap pilihan tingkat diskonting. Selain itu, NPV kurang informatif ketika membandingkan proyek-proyek dengan ukuran investasi yang sangat berbeda. Karena proyek besar cenderung menghasilkan NPV absolut yang lebih besar meskipun efisiensinya lebih rendah. Lanjut pada poin 2.1.3 yaitu Internal Rate of Return atau bisa disingkat dengan IRR. Internal Rate of Return adalah tingkat diskonting yang membuat NPV suatu proyek sama persis dengan 0. Dengan kata lain, IRR merepresentasikan tingkat pengembalian internal yang dihasilkan dari investasi proyek. Secara matematis, IRR adalah nilai R yang memenuhi persamaan. Dalam kurung BT dikurang CT dibagi 1 ditambah IRR pangkat P sama dengan 0. Kriteria pengembalian keputusan berdasarkan IRR adalah proyek dinyatakan layak apabila IRR lebih besar dari tingkat diskonting dan biaya modal yang berlaku, hurdle rate. Semakin tinggi IRR dibandingkan dengan biaya modal, semakin menguntungkan proyek tersebut. Metode IRR memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, IRR tidak memerlukan penetapan tingkat diskonting di muka, sehingga menghindari kerumitan dalam memilih tingkat diskonting yang tepat. Kedua, IRR mudah dikomunikasikan kepada pihak-pihak
yang tidak memiliki latar belakang teknis karena dinyatakan dalam presentasi yang familiar. Namun, IRR juga memiliki kelemahan yang signifikan. Untuk proyek dengan arus kas yang tidak konvensional, terdapat perubahan tanda arus kas lebih dari satu kali. Dapat muncul lebih dari satu nilai IRR dapat menyulitkan interpretasi. Selain itu, IRR tidak mempertimbangkan skala proyek, sehingga IRR tidak mempedulikan proyek kecil yang dapat memiliki dampak lebih menarik daripada proyek besar dengan NPV yang jauh lebih besar. Dalam praktik evaluasi proyek transportasi, IRR sering digunakan bersamaan dengan NPV untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap. Suatu proyek yang memiliki NPV positif dan IRR di atas tingkat discounting memberikan keyakinan yang lebih kuat akan suatu kelayakannya. Lanjut pada poin 2.1.4, benefit cost ratio atau bisa disingkat BCR. Benefit cost ratio yang juga dikenal sebagai rasio manfaat biaya adalah perbandingan antara nilai sekarang dari total manfaat proyek dengan nilai sekarang dari total biaya proyek. Rumus BCR adalah BCR sama dengan PV dalam kurung manfaat dibagi PV dalam kurung biaya. Kriteria pengembalian keputusan berdasarkan BCR adalah proyek dinyatakan layak apabila BCR lebih dari 1, yang berarti manfaat yang dihasilkan melebihi biaya yang dikeluarkan. Semakin tinggi nilai BCR, semakin efisien pula penggunaan sumber daya dalam proyek tersebut. BCR sangat berguna untuk membandingkan dan memprioritaskan proyek-proyek dalam kondisi anggaran yang terbatas dengan mengurutkan proyek berdasarkan BCR dari yang tertinggi hingga yang terendah. Pengambilan keputusan dapat memaksimalkan total manfaat yang diperoleh dari anggaran yang tersedia. Namun, terdapat ambiguitas dalam perhitungan BCR terkait perlakuan terhadap biaya dan manfaat yang dikurangkan, net benefit. Perlakuan yang berbeda terhadap komponen-komponen ini dapat menghasilkan nilai BCR yang berbeda pula untuk proyek yang sama, sehingga perbandingan BCR antara proyek-proyek yang menggunakan definisi berbeda bisa saja menyesatkan. Oleh karena itu, penting untuk konsisten dalam mendefinisikan komponen biaya dan manfaat di seluruh proyek yang dibandingkan. Lanjut pada poin 2.1.5, yaitu payback period. Payback period adalah metode evaluasi yang mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan investasi awal dari arus kas bersih, ya, dalam kurung manfaat dikurangi biaya operasional yang dihasilkan proyek. Metode ini populer karena kesederhanaan dan kemudahan pemahamannya. Terdapat dua varian payback period. Yang pertama, sederhana dan terdiskonting. Payback period sederhana menghitung waktu tanpa mempertimbangkan nilai waktu uang, sehingga kurang akurat untuk digunakan pada proyek yang jangka panjang. Discounted payback period memperhitungkan nilai waktu uang dengan mendiskonting arus kas sebelum menghitung waktu pemulihan investasi terhadap investor-investor pada suatu proyek, sehingga memberikan gambaran yang lebih realistis dan dapat dipahami oleh investor-investor tersebut. Meskipun sederhana dan intuitif, metode payback period memiliki kelemahan fundamental. Metode ini mengabaikan seluruh arus kas yang terjadi setelah periode pemulihan investasi tercapai. Akibatnya, proyek dengan manfaat jangka panjang yang besar
namun memerlukan waktu lebih lama untuk memulihkan investasi akan tampak kurang menarik dibandingkan proyek dengan manfaat jangka pendek yang lebih cepat mengembalikan modal. Dalam konteks proyek infrastruktur transportasi yang umumnya memiliki umur ekonomis di kisaran 30-50 tahun, kelemahan ini sangatlah signifikan karena terdapat beberapa faktor yang masih memiliki kelemahan. Dalam praktiknya, payback period lebih sering digunakan sebagai indikator risiko proyek daripada krisis kelayakan utama. Proyek dengan payback period yang lebih pendek dianggap memiliki risiko yang lebih rendah karena investasi lebih cepat terpulihkan sebelum terjadi ketidakpastian jangka panjang. Lanjut pada poin 2.1.6, perbandingan metode evaluasi ekonomi. Pada tabel berikut menyajikan beberapa komprehensif antara metode-metode evaluasi ekonomi yang telah dibahas. Pada tabel 2.1, perbandingan metode evaluasi ekonomi proyek transportasi. Kriteria pertama, nilai waktu uang dengan NPV dan IRR yaitu ya, BCR juga ya, sedangkan pada payback period tidak karena kecuali discounting. Yang kedua, kemudahan interpretasi. NPV itu sedang, IRR itu tinggi, BCR-nya tinggi, dan payback periodnya sangat tinggi. Yang ketiga, mengukur skala manfaat. NPV itu ya, IRR tidak, BCR tidak, dan payback periodnya juga tidak. Kemudian perbandingan proyek, NPV baik, IRR hati-hati, BCR baik kecuali anggarannya sangat terbatas dan payback periodnya itu terbatas. Dan pada kriteria keputusan, NPV itu ya apabila NPV lebih dari 0, IRR juga ya jika IRR-nya itu lebih dari R, BCR-nya ya jika BCR-nya lebih dari 1, dan payback periodnya tergantung jika payback period kurang dari batas maksimum. Lanjut pada subbab 2.2, analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Pada poin 2.2.1, pengertian dan sejarah CBA. Analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis adalah kerangka analitik yang digunakan untuk mengevaluasi dampak ekonomi suatu proyek atau kebijakan dengan cara mengidentifikasi, mengukur, dan membandingkan seluruh biaya dan manfaat yang relevan dalam satuan moneter. CBA atau bisa kita sebut dengan cost benefit analysis berakar pada prinsip ekonomi kesejahteraan atau bisa kita sebut juga dengan welfare economics yang berdampak bahwa suatu proyek layak dilaksanakan apabila manfaat agregat yang diperoleh masyarakat melebihi biaya agregat yang ditanggung, sehingga historis penggunaan CBA untuk proyek publik di Amerika Serikat dapat ditelusuri kembali sesuai dengan Undang-Undang Pengendalian Banjir Flood Control Act pada tahun 1936 yang mewajibkan bahwa proyek pengendalian banjir hanya dapat disetujui apabila manfaatnya bagi siapapun melebihi biaya yang diperhitungkan. Sejak saat itu, CBA berkembang pesat dan menjadi instrumen standar dalam evaluasi proyek infrastruktur di seluruh dunia, termasuk proyek transportasi. Dalam konteks transportasi, CBA pertama kali digunakan secara sistematis di Inggris pada akhir 1950-an untuk mengevaluasi kelayakan pembangunan jalan tol pertama negara tersebut, M1 Motorway. Sejak saat itu, CBA transportasi telah berkembang menjadi suatu disiplin yang matang dengan metodologi yang semakin canggih.
mencakup teknik penilaian monetisasi untuk berbagai jenis dampak yang sebelumnya dianggap tidak dapat diukur. Baik, saya lanjut. Di Indonesia, penerapan CBA sendiri itu dalam evaluasi proyek infrastruktur transportasi semakin sistematis sejak awal tahun 2000-an. Seiring dengan meningkatnya tekanan dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia atau ADB yang mensyaratkan CBA sebagai bagian dari proses persetujuan peminjaman proyek. Lanjut pada poin 2.2.2, komponen biaya proyek transportasi. Identifikasi yang komprehensif dan akurat atas seluruh komponen biaya merupakan fondasi dari CBA yang berkualitas. Dalam proyek transportasi, biaya dapat dikategorikan sebagai berikut. Biaya investasi atau capital cost merupakan komponen biaya terbesar dalam proyek transportasi, mencakup biaya perencanaan dan studi kelayakan, biaya pembebasan lahan dan pemukiman kembali, biaya konstruksi atau pekerjaan sipil, mekanikal, elektrikal, biaya pengadaan peralatan dan kendaraan, serta biaya supervisi dan manajemen proyek. Biaya operasi dan pemeliharaan O&M cost, biaya yang timbul selama masa operasi proyek meliputi biaya bahan bakar dan energi, biaya upah dan gaji tenaga operasional, biaya pemeliharaan rutin dan berkala, preventive maintenance, biaya perbaikan besar, major rapid atau rehabilitation, serta biaya administrasi dan overhead. Biaya eksternalitas negatif, dampak negatif yang dibebankan kepada pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam proyek, termasuk polusi udara dan emisi karbon, dinilai berdasarkan damage cost atau abatement cost. Polusi suara atau noise pollution, risiko kecelakaan kerja melalui lalu lintas termasuk biaya medis, kehilangan produktivitas dan kerugian material, serta gangguan terhadap jaringan jalan existing selama konstruksi. Kemudian lanjut pada tabel 2.2 kategori biaya dalam proyek transportasi. Kategori biaya yang pertama yaitu investasi dengan komponen umum seperti lahan, konstruksi, dan peralatan dengan metode penilaian yaitu harga pasar atau biaya pengganti. Kategori biaya operasi dan pemeliharaan dengan komponen utama bahan bakar, tenaga kerja, dan perbaikan dengan metode penilaian yaitu harga pasar. Kategori biaya yang ketiga eksternalitas dengan komponen utama polusi, kebisingan, dan kecelakaan dengan metode penelitian biaya kerusakan atau valuasi kontingensi. Kategori yang keempat yaitu biaya sosial dengan komponen utama relokasi serta gangguan komunitas dengan metode penilaian sebagai biaya relokasi atau kompensasi. Lanjut pada poin 2.2.3, komponen manfaat proyek transportasi. Manfaat proyek transportasi jauh lebih beragam dan seringkali lebih sulit dikuantifikasi dibandingkan dengan biayanya sendiri. Berikut adalah kategorisasi manfaat yang komprehensif. Penghematan waktu perjalanan atau travel time savings merupakan manfaat terbesar dalam sebagian besar proyek transportasi. Penghematan waktu nilai menggunakan nilai waktu perjalanan, value of travel time, yang berbeda-beda berdasarkan tujuan perjalanan, kerja, bisnis, atau rekreasi, dan karakteristik perjalanan. Nilai waktu biasanya diperkirakan dari survei
dari survei preferensi nyata atau relevant preference atau preferensi yang dinyatakan atau state preference. Penghematan biaya operasi kendaraan, vehicle operating cost saving atau bisa disingkat dengan VOC savings, perbaikan kondisi jalan atau pengurangan jarak tempuh menghasilkan penghematan biaya bahan bakar. Perawatan kendaraan dan ban. VOC savings sangatlah sensitif terhadap kondisi perkerasan jalan. Jalan yang rusak dapat meningkatkan VOC savings hingga berkisar pada 30-50% dibandingkan dengan jalan dalam kondisi baik. Peningkatan keselamatan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas menimbulkan biaya ekonomi yang sangat besar, meliputi biaya medis dan rehabilitasi korban, kehilangan produktivitas akibat cedera ataupun kematian, kerusakan kendaraan dan properti, serta biaya administrasi seperti polisi, pengadilan, dan asuransi. Nilai statistik jiwa manusia, value of statistical life atau VSL, digunakan untuk memonetisasi pengurangan risiko kematian. Manfaat tidak langsung, indirect benefits atau wider economic benefits, yaitu WEB, merupakan manfaat yang timbul di luar pasar transportasi itu sendiri, meliputi peningkatan produktivitas akibat aglomerasi ekonomi, firms dan pekerja yang berlokasi lebih dekat satu sama lain menjadi lebih produktif, peningkatan aksesibilitas ke pasar tenaga kerja yang lebih besar, serta pertumbuhan investasi dan bisnis di koridor baru, peningkatan nilai properti di sekitar infrastruktur baru, serta penciptaan lapangan kerja langsung dan tidak langsung. Pada tabel 2.3 yaitu kategori manfaat dalam proyek transportasi terdiri dari beberapa kategori manfaat. Yang pertama, penghematan waktu dengan deskripsi pengurangan waktu perjalanan dengan metode penilaian nilai waktu perjalanan. Yang kedua, penghematan BOK dengan deskripsi pengurangan biaya operasi kendaraan dengan metode penilaian model biaya kendaraan HDM 4. Kemudian kategori manfaat selanjutnya yaitu keselamatan. Deskripsinya pengurangan kecelakaan dengan metode penilaian nilai statistik jiwa atau bisa kita singkat dengan VSL. Selanjutnya manfaat tidak langsung. Deskripsinya aglomerasi, nilai lahan, dan investasi dengan metode penilaian model ekonometrik regional. Selanjutnya, manfaat lingkungan dengan deskripsi pengurangan emisi dan kebisingan dengan metode penilaian biaya kerusakan atau willingness to pay. Kemudian selanjutnya 2.2.4 yaitu tingkat discounting dalam CBA. Pemilihan tingkat discounting merupakan salah satu keputusan paling kritis dalam CBA karena sangat mempengaruhi hasil evaluasi, khususnya untuk proyek jangka panjang. Terdapat beberapa pendekatan dalam menentukan tingkat discounting. Pertama, pendekatan biaya kesempatan modal swasta atau Social Opportunity Cost of Capital atau bisa kita singkat dengan SOC yang menetapkan tingkat discounting berdasarkan pengembalian investasi swasta yang terdepresiasi akibat investasi publik. Pendekatan ini relevan ketika proyek publik dibiayai dari dana yang seharusnya dapat diinvestasikan di sektor swasta. Yang kedua, pendekatan tingkat preferensi waktu sosial atau Social Time Preference Rate atau bisa disingkat dengan STPR yang mencerminkan preferensi masyarakat atas konsumsi saat ini dibandingkan masa depan.
disesuaikan dengan laju pertumbuhan konsumsi per kapita. Pendekatan ini lebih umum digunakan dalam konteks proyek publik. Pada tabel 2.4, nilai waktu perjalanan berdasarkan tujuan perjalanan. Terdapat 4 tujuan perjalanan, diantaranya perjalanan kerja atau commuting, nilai waktunya rupiah per jam sekitar 35.000 hingga 75.000. Proporsi perjalanan dalam hitungan persen pada 40-50%. Yang kedua, perjalanan bisnis dengan nilai waktu 75.000 hingga 200.000 dengan proporsi perjalanan 15 hingga 25%. Yang ketiga, perjalanan non kerja dengan nilai waktu 20.000 hingga 45.000 dengan proporsi perjalanan 30 hingga 45%. Kemudian yang terakhir, angkutan barang dengan nilai waktu 50.000 hingga 150.000 dengan proporsi perjalanan 0%. Kemudian analisis sensitivitas pada poin 2.2.5. Analisis sensitivitas merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari CBA yang baik. Tujuannya adalah menguji seberapa sensitif hasil evaluasi seperti NPV, BCR, dan IRR terhadap perubahan nilai parameter-parameter kunci yang mengandung ketidakpastian. Parameter-parameter yang umumnya diuji dalam analisis sensitivitas proyek transportasi meliputi tingkat discounting, biasanya diuji pada rentang plus minus 2-4% dari nilai dasar. Biaya konstruksi seringkali diuji skenario kenaikannya sekitar 10 hingga 30% dari estimasi awal untuk mencerminkan risiko cost overrun. Volume lalu lintas atau penumpang diuji pada skenario rendah, sedang, dan tinggi. Nilai waktu perjalanan serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi permintaan. Selain analisis sensitivitas satu arah one way, sensitivity analysis yang mengubah satu parameter pada satu waktu. Analisis skenario atau skenario analisis dan analisis Monte Carlo juga sering digunakan. Analisis Monte Carlo memungkinkan simulasi ribuan kombinasi probabilistik dari hasil evaluasi yang memberikan gambaran risiko yang jauh lebih komprehensif. Pada poin 2.2.6 yaitu keterbatasan CBA. Meskipun merupakan alat evaluasi yang sangat kuat, CBA memiliki beberapa keterbatasan penting yang perlu disadari oleh penggunanya. Pertama, tidak semua dampak proyek dapat dikuantifikasi dan dimonetisasi secara memuaskan. Nilai-nilai seperti keindahan pemandangan alam, kohesi sosial komunitas, atau warisan budaya sulit untuk dikonversi menjadi nilai uang tanpa menggunakan asumsi yang sangat subjektif. Kedua, CBA dalam bentuk standarnya mengabaikan distribusi manfaat dan biaya di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Satu proyek dapat menghasilkan NPV positif meskipun manfaatnya sepenuhnya dinikmati oleh kelompok kaya, sementara biayanya ditanggung oleh kelompok miskin. Hal ini menuntut penggunaan analisis distribusional sebagai pelengkap CBA standar. Ketiga, CBA rentan terhadap manipulasi melalui pemilihan asumsi yang menguntungkan. Tingkat discounting yang terlalu rendah, nilai waktu yang terlalu tinggi, atau proyeksi volume lalu lintas yang terlalu optimasi dapat membuat proyek yang sesungguhnya tidak layak tampak menguntungkan. Reference class forecasting dan audit independen merupakan mekanisme penting untuk mengatasi bias ini. Itu saja apa yang bisa saya sampaikan, dan pada poin 2.3, 2.4 dan pada bab 3 penutup
akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yaitu Safadin dengan NIM S1A123130. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Langsung saja. Poin ketiga yaitu dampak sosial dan lingkungan. Pertama, dampak sosial proyek transportasi. Dampak sosial proyek transportasi merupakan dimensi evaluasi yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa dekade terakhir. Seiring dengan meningkatnya kesadaran bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dampak positif sosial yang paling signifikan dari proyek transportasi adalah peningkatan aksesibilitas. Aksesibilitas mengacu pada kemudahan orang-orang dalam menjangkau berbagai tujuan yang mereka butuhkan, seperti tempat kerja, sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, dan layanan pemerintahan. Bagi komunitas yang sebelumnya terisolasi, pembangunan jalan atau jembatan baru dapat membuka akses ke pasar dan peluang ekonomi yang sebelumnya tidak terjangkau, secara langsung meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Peningkatan aksesibilitas juga berdampak pada akses terhadap layanan sosial dasar. Di daerah terpencil, ketidakterjangkauan fasilitas kesehatan akibat infrastruktur yang buruk dapat mengakibatkan tingginya angka kematian ibu dan bayi, rendahnya imunisasi anak, serta lambatnya penanganan penyakit menular. Pembangunan infrastruktur transportasi yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat layanan kesehatan terbukti memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan indikator kesehatan masyarakat. Di sisi negatif, dampak sosial proyek transportasi yang paling sering menjadi sumber konflik adalah pengadaan lahan dan permukiman kembali paksa. Pembangunan infrastruktur berskala besar seringkali mengharuskan pembebasan lahan yang digunakan sebagai permukiman, lahan pertanian, atau lokasi usaha oleh masyarakat. Proses ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengakibatkan kemiskinan yang semakin parah bagi kelompok yang terdampak, kehilangan aset produktif, terputusnya jaringan sosial dan dukungan komunitas, serta hilangnya identitas budaya yang terkait dengan tempat tinggal. Prinsip-prinsip internasional yang ditetapkan oleh Bank Dunia melalui operasional polis tentang involuntary resettlement mewajibkan bahwa pemindahan paksa harus dihindari semaksimal mungkin. Apabila tidak dapat dihindari,
dampaknya harus diminimalkan, dan masyarakat yang terpaksa dipindahkan harus memperoleh kompensasi penuh atas hilangnya aset mereka, serta dibantu untuk memulihkan atau bahkan meningkatkan standar kehidupan mereka. Dampak sosial lain yang perlu diperhatikan adalah dampak terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat. Kelompok-kelompok ini seringkali memiliki pola mobilitas yang berbeda dari kelompok mayoritas dan dapat tidak mendapatkan manfaat yang sama dari infrastruktur baru, atau bahkan menanggung dampak negatif yang lebih berat. Desain inklusif yang mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan menjadi sangat penting dalam perencanaan proyek transportasi. Selanjutnya, dampak lingkungan proyek transportasi. Infrastruktur transportasi dan operasi transportasi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap lingkungan hidup, baik pada skala lokal, regional, maupun global. Pemahaman yang mendalam tentang sifat, skala, dan mekanisme dampak-dampak ini merupakan prasyarat untuk merancang strategi mitigasi yang efektif. Pada skala lokal, dampak lingkungan proyek transportasi yang paling langsung dirasakan adalah degradasi kualitas udara. Emisi dari kendaraan bermotor mengandung berbagai polutan berbahaya, termasuk partikel halus, nitrogen oksida, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan berbagai senyawa organik volatil. Paparan jangka panjang terhadap polutan-polutan ini dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit pernapasan, kardiovaskular, dan bahan kanker. Di kota-kota besar, seperti halnya Jakarta, polusi udara akibat lalu lintas kendaraan bermotor merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang paling serius. Kebisingan lalu lintas merupakan dampak lingkungan lain yang sering diabaikan, namun memiliki implikasi serius bagi kualitas hidup masyarakat di sekitar infrastruktur transportasi. Paparan kebisingan kronik di atas ambang batas yang direkomendasikan 55 dBA untuk siang hari dan 45 dBA untuk malam hari menurut WHO dapat mengakibatkan gangguan tidur,
stres, penurunan produktivitas kerja, dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen. Dari perspektif ekologi, pembangunan infrastruktur transportasi merupakan salah satu penyebab utama kehilangan dan fragmentasi habitat. Jalan raya yang memotong kawasan hutan atau lahan basah tidak hanya menghancurkan habitat di sepanjang jalurnya, tetapi juga menciptakan efek tepi yang menurunkan kualitas habitat di zona sekitarnya. Fragmentasi habitat mempersulit pergerakan satwa liar antara patch-patch habitat yang terisolasi, merupakan keragaman genetik populasi, dan meningkatkan risiko kepunahan lokal bagi spesies dengan mobilitas rendah. Pada skala global, sektor transportasi merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca yang sangat signifikan. Menurut data Badan Energi Internasional, transportasi bertanggung jawab atas sekitar 24% emisi CO2 global yang berhubungan dengan energi, dengan transportasi darat penyumbang porsi terbesar. Di Indonesia, emisi dari sektor transportasi terus meningkat seiring dengan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang pesat. Komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29-40% pada tahun 2030 dibandingkan skenario business usual mensyaratkan transformasi mendasar dalam sektor transportasi. Termasuk percepatan pengembangan transportasi massal, elektrifikasi kendaraan, dan integrasi antar moda. Poin selanjutnya, AMDAL sebagai instrumen evaluasi lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL merupakan instrumen evaluasi lingkungan yang diwajibkan secara regulasi di Indonesia bagi setiap
usaha, atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup beserta peraturan pelaksanaannya. Dokumen AMDAL terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait, yaitu Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan atau KA AMDAL yang memuat ruang lingkup kajian, Analisis Dampak Lingkungan AMDAL yang berisi identifikasi, perakiraan, dan evaluasi dampak penting, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) yang memuat upaya pengelolaan dampak, serta Rencana Pemantauan Lingkungan atau RPL yang memuat upaya pemantauan pelaksanaan pengelolaan. Proses AMDAL melibatkan partisipasi masyarakat yang terdampak sebagai salah satu prinsip dasarnya. Masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan yang akan mempengaruhi lingkungan mereka, memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan, serta mengajukan keberatan apabila merasa hak-hak mereka tidak dipenuhi. Selanjutnya, strategi mitigasi dampak. Strategi mitigasi dampak sosial dan lingkungan harus dirancang secara spesifik untuk setiap konteks proyek. Prinsip hierarki mitigasi menyarankan urutan prioritas. Pertama, menghindari dampak dengan memilih trase atau desain yang tidak menimbulkan dampak. Kedua, meminimalkan dampak yang tidak dapat dihindari melalui praktik, konstruksi, dan operasi yang lebih baik. Ketiga, melakukan restorasi atau rehabilitasi
terhadap lingkungan yang terdampak. Dan keempat, sebagai upaya terakhir, melakukan kompensasi atas dampak yang tidak dapat dihindari atau dipulihkan. Untuk dampak kebisingan, strategi mitigasi yang umum digunakan meliputi pemasangan tembok penghalang suara di sepanjang koridor jalan dekat permukiman, penggunaan aspal penyerap suara, penetapan batas kecepatan di zona sensitif, serta program isolasi akustik bangunan bagi rumah-rumah yang terpapar kebisingan di atas ambang batas. Untuk mitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati dan pergerakan satwa liar, telah dikembangkan berbagai solusi infrastruktur hijau, termasuk wildlife crossing atau yang memungkinkan satwa melintas di atas atau di bawah jalan, kulvert yang dirancang khusus untuk migrasi ikan, serta revegetasi dengan tanaman asli setempat di sepanjang tepi jalan untuk menciptakan koridor vegetasi. Dalam penanganan dampak sosial dari pengadaan lahan, pendekatan yang dianjurkan mencangkup konsultasi awal dan bermakna dengan masyarakat terdampak penilaian aset yang transparan dan adil, serta kompensasi dalam nilai pergantian penuh, bukan hanya nilai pasar, program pemulihan mata pencaharian yang berkelanjutan, serta pemantauan jangka panjang terhadap kondisi kehidupan masyarakat yang dipindahkan. Poin keempat. Poin ini membahas tentang contoh studi kasus proyek transportasi. Pertama, studi kasus MRT Jakarta. Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta merupakan proyek transportasi massal berbasis rel pertama di Jakarta dan menjadi tonggak sejarah pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan di Indonesia. Proyek ini lahir dari urgensi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas Jakarta yang telah mencapai titik kritis dan diperkirakan menimbulkan
kerugian ekonomi sekitar 65 triliun rupiah per tahun dalam bentuk biaya kemacetan. Tahap 1 MRT Jakarta yang beroperasi sejak Maret 2019 menghubungkan stasiun Lebak Bulus di Jakarta Selatan dengan stasiun Bundaran HI di Jakarta Pusat sepanjang 15,7 km. 15,7 km terdiri dari 7 km jalur layang dan 8,7 km jalur bawah tanah. Dengan 13 stasiun, proyek ini dibiayai melalui pinjaman preferensial dari Japan International Cooperation Agency atau JICA dengan nilai sekitar 16 triliun rupiah, di mana 49% ditanggung pemerintah pusat dan 51% ditanggung pemerintah daerah Jakarta. Studi kelayakan ekonomi yang dilakukan sebelum pelaksanaan proyek menunjukkan hasil yang melampaui ambang batas kelayakan. Nilai BCR dihitung sebesar 1,68 yang berarti setiap 1 rupiah yang diinvestasikan menghasilkan manfaat ekonomi sebesar 1,68 EIRR rupiah atau Economic Internal Rate of Return sebesar 22,4%, jauh di atas tingkat diskonto sosial yang digunakan sebesar 12%. NPV pada tingkat diskonto 12% menghasilkan nilai positif sekitar 8 triliun rupiah. Dari perspektif sosial, proses pembebasan lahan untuk MRT Jakarta melibatkan negosiasi yang panjang dengan pedagang kaki lima dan penghuni di sepanjang koridor. Pemerintah DKI Jakarta menyediakan program relokasi yang mencakup kompensasi finansial dan penyediaan lokasi pengganti bagi para pedagang. Meskipun proses ini tidak selalu berjalan mulus, pada akhirnya sebagian besar pihak terdampak berhasil mendapatkan kompensasi yang dianggap memadai. Dampak lingkungan positif MRT Jakarta cukup signifikan. Beroperasinya MRT diperkirakan mengalihkan sekitar 173.000 perjalanan kendaraan bermotor per hari, mengurangi emisi CO2 sekitar 113.000 ton per tahun dan menurunkan konsumsi bahan bakar sebesar sekitar 50 juta liter per tahun. Namun, selama fase konstruksi,
terjadi gangguan signifikan terhadap lalu lintas dan kebisingan yang mengganggu warga sekitar. Contoh studi kasus kedua yaitu Jalan Tol Trans Jawa. Jalan Tol Trans Jawa merupakan jaringan jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Merak Banten hingga Ketapang di Banyuwangi. Dengan total panjang lebih dari 1000 km melewati seluruh Pulau Jawa dari barat ke timur. Proyek ini merupakan bagian dari visi besar konektivitas Pulau Jawa yang bertujuan meningkatkan efisiensi logistik, mengurangi biaya transportasi, dan mendorong pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah. Secara ekonomi, Jalan Tol Trans Jawa memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap biaya logistik nasional. Studi yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan bahwa biaya logistik dari Jakarta ke Surabaya melalui jalur darat dapat dipangkas hingga 30-40% setelah beroperasinya Tol Trans Jawa secara penuh. Penghematan ini berasal dari kombinasi pengurangan waktu tempuh, penghematan biaya operasi kendaraan, dan penurunan biaya kerusakan barang akibat perbaikan kondisi jalan. Dari sisi investasi, Jalan Tol Trans Jawa dibangun menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang melibatkan berbagai badan usaha jalan tol, BUJT, swasta dari BUMN, serta skema ini memungkinkan pemerintah memanfaatkan sumber pembiayaan swasta untuk mempercepat pembangunan. Sementara risiko komersial dibagi antara pemerintah dan operator. Dampak lingkungan. Jalan Tol Trans Jawa mencangkup konversi lahan pertanian produktif, khususnya lahan sawah, irigasi teknis yang menimbulkan kekhawatiran serius terkait ketahanan pangan. Di beberapa segmen, tol ini juga melewati kawasan rawan bencana seperti daerah genangan banjir dan zona gempa yang menuntut desain teknis khusus dan sistem penanggulangan bencana yang memadai. Selanjutnya contoh studi kasus ketiga yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB yang resmi beroperasi pada Oktober 2023 dengan nama WOS merupakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara dan menjadi proyek infrastruktur paling ambisius dalam sejarah Indonesia. Dengan panjang rute 142,3 km, KCJB
mampu menempuh perjalanan Jakarta-Bandung hanya dalam 36 sampai 46 menit dibandingkan 3 sampai 4 jam dengan kereta konvensional atau kendaraan pribadi. Evaluasi ekonomi KCJB menjadi topik perdebatan yang hangat, mengingat besarnya investasi yang diperlukan. Total biaya proyek yang awalnya diproyeksikan 6,07 miliar US dollar mengalami pembengkakan menjadi sekitar 7,27 miliar US dollar, sebuah peningkatan sekitar 1,2 miliar US dollar atau sekitar 20% dari estimasi awal. Pembengkakan ini yang sebagian besar disebabkan oleh kondisi geologis yang lebih kompleks dari perkiraan dan dampak pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting tentang pentingnya manajemen risiko dan estimasi biaya yang konservatif dalam proyek infrastruktur besar. Dari perspektif manfaat, KCJB memberikan penghematan waktu perjalanan yang sangat signifikan bagi pengguna, dengan tarif yang berada di kisaran 300.000 sampai 350.000 rupiah per perjalanan. KCJB menyasar segmen penumpang menengah ke atas dan pelancong bisnis. Pertanyaan tentang dampak distribusional proyek ini: siapa yang menanggung biaya melalui subsidi pemerintah atau pinjaman BUMN, dan siapa yang menikmati manfaat menjadi topik diskusi penting dalam evaluasi proyek ini. Dampak lingkungan KCJB cukup kompleks. Di satu sisi, kereta cepat berbasis listrik memiliki jejak karbon per penumpang kilometer yang jauh lebih rendah dibandingkan perjalanan udara atau kendaraan pribadi, sehingga berpotensi mengurangi emisi CO2 apabila berhasil mengalihkan penumpang dari moda yang lebih berpolusi. Di sisi lain, pembangunannya melewati kawasan Lembang yang dikenal sebagai daerah konservasi air dan resapan bagi wilayah Bandung, dapat menimbulkan kekhawatiran serius tentang dampak jangka panjang terhadap ketersediaan air bagi jutaan penduduk. Studi kasus KCJB menggarisbawahi beberapa pelajaran yang penting dalam evaluasi proyek transportasi. Pentingnya estimasi biaya yang realistis dan akuntabel. Perlunya analisis risiko yang komprehensif, termasuk risiko geologis, geopolitik, dan risiko force majeure. Relevansi analisis distribusi untuk meningkatkan keadilan sosial proyek, serta keharusan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan secara mendalam sejak tahap perencanaan awal. Adapun kesimpulan dari pemaparan materi kami, yaitu berdasarkan pembahasan yang telah kami uraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, evaluasi proyek transportasi adalah proses multidimensi
yang tidak dapat direduksi hanya pada aspek ekonomi semata. Kelayakan suatu proyek transportasi. Kelayakan suatu proyek transportasi harus dinilai secara terintegrasi dari 4 dimensi utama, yaitu ekonomi, finansial, sosial, dan lingkungan. Kegagalan mempertimbangkan salah satu dimensi secara memadai berpotensi menghasilkan proyek yang menguntungkan secara ekonomi di atas kertas, namun menimbulkan kerugian sosial dan lingkungan yang tidak dapat diterima. Kedua, metode evaluasi ekonomi NPV, IRR, BCR, dan payback period masing-masing memiliki keunggulan, keterbatasan, dan konteks penggunaan yang paling sesuai. NPV unggul dalam mengukur nilai absolut yang diciptakan proyek. IRR efektif dalam mengomunikasikan efisiensi investasi. BCR berguna untuk memprioritaskan proyek dalam kondisi anggaran terbatas, sementara payback period relevan sebagai ukuran risiko. Penggunaan beberapa metode secara bersamaan memberikan dasar pengambilan keputusan yang lebih kuat. Ketiga, analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat atau CBA merupakan kerangka evaluasi paling komprehensif yang memungkinkan perbandingan terstruktur antara berbagai alternatif proyek. Kualitas CBA sangat bergantung pada kelengkapan identifikasi komponen biaya dan manfaat, akurasi kuantifikasi dan monetisasi dampak, ketepatan tingkat diskonto yang digunakan, dan kelengkapan analisis sensitivitas. CBA yang baik harus transparan dalam asumsi-asumsinya dan dilengkapi dengan analisis distribusional untuk menilai keadilan sosial proyek. Yang keempat, dampak sosial proyek transportasi bersifat dua sisi. Di satu sisi, proyek transportasi dapat meningkatkan aksesibilitas, membuka peluang ekonomi, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Di sisi lain, dapat menimbulkan penggusuran, hilangnya mata pencaharian, dan marginalisasi kelompok rentan apabila tidak dikelola dengan baik. Instrumen Social Impact Assessment atau CSIA dan mekanisme partisipasi publik yang bermakna merupakan kunci untuk mengelola dimensi sosial ini secara bertanggung jawab. Kelima, dampak lingkungan. Proyek transportasi mencangkup dimensi lokal, kualitas udara, kebisingan, fragmentasi habitat, dan global, emisi gas rumah kaca. AMDAL sebagai instrumen evaluasi lingkungan
yang diwajibkan secara regulasi menyediakan kerangka sistematis untuk identifikasi, penilaian, dan pengelolaan dampak penerapan hierarki mitigasi, menghindari, meminimalkan, memulihkan, dan mengompensasi harus menjadi panduan dalam merancang strategi pengelolaan dampak lingkungan. Yang keenam dan terakhir, studi kasus MRT Jakarta, Jalan Tol Trans Jawa, dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung menunjukkan bahwa evaluasi proyek transportasi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan semakin meningkatnya perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan. Namun, tantangan yang tersisa masih sangat besar, termasuk dalam hal akurasi, estimasi biaya, transparansi proses evaluasi, dan perlindungan ekonomi rentan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.